Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat serta mendapatkan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pelajaran kita hari masih di pelajaran kedua tentang kitab-kitab Allah yang wajib kita ketahui. Sebelum kita masuk pembahasan, kita baca doa dulu bersama-sama. Baca doa dimulai. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي زدني علما وارزقني فهما والحمد لله رب العالمين. Mengenal kitab-kitab Allah. Nah, jadi kenapa kita harus mengenal kitab-kitab Allah? Karena ada perintah. Nah, jadi yang pertama, perintah beriman kepada kitab-kitab Allah atau percaya dengan kitab-kitab Allah. Nah, dengan firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Amman yakfuru billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada kitab Al-Qur'an yang diturunkan kepada rasulnya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya dan hari kemudian, maka sungguh ia termasuk orang yang telah sesat yang sangat jauh. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyuruh manusia beriman kepada kitab Al-Qur'an dan kepada kitab-kitab yang diturunkan pada rasul sebelumnya, yakni Taurat, Zabur, dan Injil. Jika tidak beriman kepada kitab-kitab itu, maka orang itu termasuk orang yang sesat. Nah, bagaimana kita cara mengimani kitab-kitab Al-Qur'an dan kitab-kitab sebelum Al-Qur'an, yakni dengan mempercayainya bahwa di dalam kitab-kitab Allah tersebut isinya adalah pedoman hidup yang baik dan benar, agar menjadi hamba yang baik dan benar dan menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita dapat mencapai keselamatan dunia dan di akhirat kelak nanti. Nah, semoga kita termasuk orang-orang yang sangat mempercayai kitab-kitab Allah dan beriman kepada kitab-kitabnya. Amin ya rabbal alamin. Allah telah menurunkan 4 kitab suci serta beberapa suhuf yang diberikan kepada Nabi dan Rasul berbeda zaman dan umatnya. Semua kitab suci dan suhuf tersebut diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasul untuk dijadikan sumber kebenaran dan petunjuk untuk memperoleh keselamatan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, jadi kitab suci tersebut adalah sebagaimana dijelaskan nanti di slide berikutnya, yang mana kitab tersebut ada Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Baiklah, perhatikan penjelasan berikutnya. Yang pertama, kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam kurang lebih pada abad 12 Masehi sebelum Masehi di daerah Israel dan Mesir. Kitab Taurat menggunakan bahasa Ibrani, yang mana kitab Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa di Gunung Tursina, yang mana sudah kita ketahui yang pada penjelasan di surah At-Tin, bahwasanya beliau mendengar firman Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Kemudian lagi ada kitab Zabur, yang mana kitab Zabur ini diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam ketika beliau menduduki tahta sebagai raja Bani Israel pada abad 10 Masehi sebelum Masehi di tanah Kanan. Jadi kitab Zabur ini adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kemudian lagi ada kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada sekitar abad 1 Masehi di daerah Yerusalem. Dalam bahasa Yunani, Injil berarti kabar selamat, pelajaran yang baru, atau kabar gembira. Jadi kitab yang diturunkan ketiga ini adalah kitab Injil yang dikhususkan untuk Nabi Isa alaihissalam, yang mana Injil ini adalah berasal dari kata Yunani yang berarti kabar selamat, pelajaran yang baru, atau kabar gembira. Dan yang terakhir adalah Al-Quran, yang mana Al-Quran ini adalah kitab kita sebagai umat muslim.
Nah, kitab Al-Quran mulai diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada abad 6 Masehi di Mekah. Peristiwa turunnya ayat Al-Quran atau dikenal dengan Nuzul Al-Quran terjadi pertama kali ketika Nabi Muhammad SAW menyendiri di Gua Hira, di kota Mekah. Turunnya Al-Quran menandai awal diangkatnya Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulullah atau utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika itu usia beliau genap di 40 tahun. Al-Quran terdiri dari 114 ayat terbagi dalam 30 juz dan ada 6.236 ayat. Al-Quran diwahyukan selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Al-Quran menyempurnakan seluruh hukum-hukum Allah yang terdapat dalam kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Ia diturunkan untuk seluruh umat manusia sebagai rahmat bagi semesta alam atau disebut juga rahmatan lil alamin. Jadi Al-Quran ini adalah kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan dikhususkan untuk orang yang beragama Islam. Yang mana juga Al-Quran ini adalah himpunan dari kitab-kitab sebelumnya. Pedoman dari kitab-kitab sebelum-sebelumnya terhimpun di dalam Al-Quran. Jadi barang siapa mempercayai Al-Quran, pasti akan mempercayai kitab-kitab sebelum Al-Quran. Yang pastinya di dalam Al-Quran ini adalah sebagai rahmat untuk seluruh alam atau yang sering kita kenal dengan rahmatan lil alamin. Jadi pedoman hidupnya ini bisa dipakai untuk umat beragama yang lain pun bisa juga memakai. Apalagi untuk orang Islam. Nah, mungkin sampai di sini pelajaran kita hari ini tentang mengenal kitab-kitab Allah, yang mana kesimpulannya kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ada 4 macam yang wajib kita ketahui. Yang pertama, Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, kemudian Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, dan Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Yang mana Taurat ini pedoman bagi kaum Bani Israel, Zabur ini pedoman bagi kaum Nabi Daud alaihissalam atau disebut dengan Mazmur. Kemudian lagi kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Injil ini pedoman bagi Bani Israel. Nah, dan yang terakhir adalah Al-Quran, yang mana Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril, pedoman bagi seluruh umat manusia, bukan hanya umat Islam saja, tetapi untuk pedoman seluruh umat manusia atau disebut dengan rahmatan lil alamin. Nah, jadi itulah kesimpulan pelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Kita lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya tentang kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala membawa ajaran yang terpuji. Jadi semua kitab Al-Quran itu, kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pasti membawa sikap positif kepada seluruh manusia. Nah, jadi sampai di sini saja pelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat dan dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak tutup, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.